Halo smart viewers, kembali lagi di Movie Freak bersama gue Bimo. Episode kali ini akan merekomendasikan film-film menarik, khususnya adalah thriller. Tapi thrillernya itu diadaptasi dari buku-bukunya Stephen King. Ini salah satu penulis novel yang emang udah terkenal banget dan banyak banget karya-karyanya itu yang diangkat jadi film. Nah, gue akan rekomendasiin 3 film karya dari novelnya Stephen King ini. Yang pertama ada Geralt Game. Nah, Geralt Game ini ada di Netflix, eksklusif di Netflix. Dia itu film ini merupakan adaptasi dari novel Stephen King yang dipublikasikan di tahun 1992. Menurut gua ini jadi salah satu film atau salah satu novel terbaik dari Stephen King gitu. Kenapa? Karena ceritanya itu premisnya itu sebenarnya simple dan menarik banget. Gua nggak nyangka ini adalah novelnya dari Stephen King, karena gua selama nonton film-film media tuh ya thriller itu bener-bener thriller imajinatif gitu, dan ternyata ini ada film yang menurut gua thrillernya itu cukup membumi gitu. Nah, bercerita tentang pasang suami istri, kayak dia pergi ke, mungkin kalau di sini puncak gitu ya, villa gitu. Tapi kalau di luar negeri itu kan kayak perumahannya itu dari pemukiman satu ke pemukiman yang lain, atau rumah satu ke rumah yang lain itu jauh banget. Jadi kayak bener-bener lahannya itu lebar banget. Nah, akhirnya dia sampai di sana. Dia tuh tujuannya ke sana adalah untuk memperbaiki pernikahan kedua pasangan tersebut gitu. Nah, dia akhirnya di satu peristiwa dia ingin melakukan hubungan suami istri, dan si cowoknya nih, dia itu minum obat kuat dulu gitu, yang kita tahu sama-sama efek sampingnya itu cukup berbahaya. Dan akhirnya benar saat dia melakukan hubungan suami istri, jadi si istrinya itu diborgol nih. Gue juga gak ngerti kenapa harus diborgol gitu. Mungkin fetishnya dia diborgol di kedua lemari, dan suaminya ternyata kena serangan jantung gitu. Tapi belum sempat nyerang balik guys. Jadi ya akhirnya suaminya meninggal di tempat, dia meninggal, dan istrinya ya udah terborgol gitu aja. Istrinya terborgol, dia nggak tahu harus ngapain. Dan di sini film yang menariknya. Film menariknya adalah ceritanya si istrinya mau melarikan diri atau mau berusaha lepas dari keborgolannya ini nih. Yang ngeselinnya lagi selalu ada di film-film thriller tuh, ada yang ngeselinnya apa? Anjing liar masuk ke dalam rumahnya gitu. Anjing liar ini adalah pemakan daging gitu, udah pasti, karena anjingnya ini nggak diurus. Kepo nih kira-kira gimana cara si perempuan ini untuk melepaskan di kasurnya gara-gara diborgol. Itu akan menarik banget. Di endingnya, jujur gue pribadi, di endingnya gue tuh bener-bener tutup kuping, tutup mata, karena gue ngilu banget. Jadi buat kalian yang kira-kira nggak bisa lihat darah, gue nggak merekomendasikan gitu, karena akan banyak darah juga. Tapi kalau kalian yang emang suka thriller, wajib banget nonton si Geralt Game ini. Dan by the way, didirect sama Mike Flanagan. Itu salah satu director dari Haunting of the Hill House, dan masih banyak lagi. Film-film ini menarik banget. Nah, selanjutnya itu ada The Mist 2007. Ini salah satu film yang katanya disebut-sebut plot twist banget di endingnya gitu, tapi menurut gue jadi ending yang sangat kemis gitu. Maksudnya terlewatkan sedikit, menurut gue ekspektasi gue terhancurkan di endingnya. Tapi secara keseluruhan ini menjadi premis yang menarik banget. Jadi bercerita tentang seorang seniman, David Drayton, dan penduduk lainnya di sebuah desa diserang oleh makhluk. Ini makhluknya sebenarnya kita nggak dikasih tahu juga sih makhluknya itu dari mana. Nah, dia tuh memangsanya itu di dalam kabut, sama kayak judulnya The Mist gitu. Para penduduknya itu terjebak di salah satu supermarket, dan kabutnya udah masuk, belum masuk sih, menyerang gitu. Jadi kalau keluar rumah berkabut itu bakal dibunuh sama si monsternya ini. Nah, itu menarik banget kan, dimana orang-orang yang ada di supermarketnya ini yang tadinya realistis tuh jadi kayak, aduh harus gimana nih, kita di luar udah ada monster, kita nggak bisa pulang. Nah, itu orang yang kelihatan banget egois, ada yang akhirnya jadi penolong, itu kelihatan banget di situ. Nah, ini menariknya, perperangan batin antara orang-orang yang ada di situ dan orang yang pengen survive, orang yang udah pasrah, akhirnya orang yang pengen coba cari jalan keluar, itu diceritakan banget dan menjadi suatu hal yang menarik. Cuma sayangnya di endingnya menurut gue, gue nggak bisa spoiler, tapi kalian wajib banget nonton. Endingnya itu gue ngerasa keputusan yang dilakukan sama salah satu karakter ini adalah keputusan yang salah dan malah jadi lucu. Gue tahu tujuannya plot twist, tapi pas gue nonton jadi kayak yakin mau kayak gitu. Nah, kayak gitu tuh. Nah, kalian bisa nonton aja The Mist 2007. Itu salah satu karya terbaik dari Stephen King. Yang terakhir itu ada The Shining. Wah, ini udah pasti
kalian semua tahu karena film ini juga masuk nominasi Oscar dan ada beberapa juga mendapatkan penghargaan Oscar. Ini diperankan oleh Jack Nicholson, salah satu aktor favorit gua, salah satu aktor pemenang Oscar terbanyak itu dipegang sama Jack Nicholson dan dia di sini bermain sangat bagus banget. Tentang apa ceritanya? Jadi tentang mengisahkan seorang penulis bernama Jack Torrance atau yang diperankan sama Jack Nicholson ini mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga hotel. Nama hotel itu Overlook gitu. Nah, hotel Overlook ini dibangun di tanah pemakaman India. Dia mengajak istrinya Wendy dan anaknya Denny gitu. Jadi hotel inilah sebenarnya yang berhantu, yang merasuki jiwanya si Jack ini gitu. Dan ini menjadi terkenal karena juga ada di film Ready Player One. Kalau kalian tahu, kunci dari permainan Ready Player One itu ada di film The Shining. Sequelnya itu ada Dr. Sleep. Nah, itu gue belum nonton nih Dr. Sleep. Gue kepo banget sama Dr. Sleep juga. Cuma gue berharap ya akan sebagus The Shining gitu. Nah, ini menjadi favorit gue banget. Film The Shining ini kalian wajib nonton karena menjadi salah satu acting terbaiknya Jack Nicholson. Creepy-nya dapet, hantu-hantunya di situ juga dapet banget. Mencekamnya atau thriller dikejar-kejarnya hotel itu berasa hidup tuh dapet banget di situ menurut gue. Nah, itu tadi 3 film, ada Geralt Game, ada The Mist, dan ada The Shining gitu. Kalau kalian nih suka yang mana nih? Nah, ada lagi trivia menarik tentang si penulis novel ini, Stephen King. Ini menjadi salah satu penulis favorit gue dan buku-bukunya pun layak banget kalian baca gitu. Jadi si King ini telah memenangkan lebih dari 50 penghargaan novelnya. Jadi dia udah punya 50 lebih mungkin ya penghargaan karena dia tuh penulis terbaik menurut gue, salah satu penulis terbaik, dan imajinasinya itu gila banget. Banyak film-filmnya dia atau film yang diadaptasi dari novelnya dia itu yang akhirnya jadi salah satu trademark atau terngiang-ngiang juga sama gitu. Dan menurut IMDb nih, si King juga telah tampil di 22 film termasuk The Simpsons. Gue gak tahu kenapa dia harus tampil di The Simpsons ini. Dan selanjutnya itu nih ya, pada tahun 1991 Stephen King mengalami kisah horor di kehidupan nyatanya. Jadi di pagi hari Sabtu 28 April tahun 91, istrinya si King ini, Tabitha, bertemu dengan seorang pria bernama Eric Kent yang berusia 26 tahun dari San Antonio, Texas. Di rumah mereka di Bangor. Nah, si man ini Ken membawa ransel yang diklaim berisi bom. Wow, saat itu Tabitha King sendirian di rumah. Ia pun pergi nih ke rumah tetangganya untuk menelpon polisi. Ketika pihak berwenang tiba, mereka tuh menemukan Ken di loteng rumah dengan mengacungkan detonator rakitan gitu. Jadi seorang anjing polisi membuat Ken menjatuhkan perangkat tersebut yang ternyata palsu. Wow. Si Ken ini mengungkapkan benda kepada pers bahwa ia ingin membalas dendam pada King karena diduga mencuri plot buku terlaris tahun 87, yakni Misery milik B.B. King. Wah, gua nggak tahu nih, cerita ini menarik juga nih ternyata ya. Dan setelah menjalani 127 hari dari hukuman pencobaan 2 tahun, King diekstradisi kembali ke Texas karena pelanggaran pembebasan bersyarat. Wow, wah ini salah satu fakta atau trivia yang gila banget juga. Dan mungkin bisa dibilang ya mungkin banyak lah kasus-kasus yang akan dialami teror sama Stephen King ini. Entah idenya dikira dicuri dan lain sebagainya, karena ya kita tahu juga Stephen King salah satu penulis yang terkenal banget. Jadi ya pasti ada sedikit lah kasus-kasus seperti ini. Nah, kurang lebih itu sih rekomendasi adaptasi dari novelnya Stephen King. Kalau Geralt Game itu gue kasih nilai 8,5. The Mist itu endingnya itu ngebuat gue kecewa, jadi 6,5. Tapi The Shining itu 8. Jadi wajib banget kalian tonton 3 film ini. The Mist bukannya berarti jelek, tapi cuma di endingnya aja gue kurang suka. Oke, segitu aja rekomendasi untuk video hari ini. Jangan lupa kalian nih like, subscribe, dan komen-komen dong. Gue penasaran banget nih kalau dari kalian tuh kira-kira film Stephen King apa sih yang paling banget menarik buat kalian gitu. Jangan lupa juga follow sosial medianya Movie Freak, ada TikToknya juga, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.